Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas praktikum mata kuliah dasar pemrograman WI yang ke-12 dengan topik pada minggu kali ini yaitu function dan strings. Oke, tantangan yang pertama kita disuruh membuat panjang string di mana kita tujuan untuk menghitung panjang dari string di mana string tersebut merupakan parameter. Nah, ada catatan di sini tidak diperkenankan menggunakan pointer dan fungsi string.h. Jadi kita langsung buat aja fungsi bernama like yang bertujuan untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu array. Jadi di fungsi, nah kita deklarasikan dulu panjang itu sama dengan 0. Lalu kita lakukan pengecekan jika array-nya itu tidak sama dengan enter dan array-nya itu tidak sama dengan ini tidak sama dengan himpunan kosong, maksudnya maka panjang ini akan terus bertambah. Nanti pada fungsi kali ini kita akan mengeluarkan hasil panjangnya ini. Kemudian langsung aja kita masuk ke coding intinya. Di sini kita mendeklarasi dan inisialisasi array, di mana array dalam bentuk karakter. Kemudian kita printf masukkan string. Terus di sini fgets itu semacam fungsi scanf. Namun fgets ini dapat menerima inputan spasi. Kemudian deklarasi nilai panjang dan memanggil fungsi like. Kita di sini mendeklarasikan panjang itu sama dengan nilai fungsi hasil fungsi dari like yang ini. Kemudian nanti kita printf hasil panjangnya. Oke, langsung aja kita coba. Panjang string panjang string. Di sini kita coba sesuai dengan modul. Di sini ada saya, itu hasilnya 4, dan kamu hasilnya adalah 8. Kemudian di tahun 2023 itu adalah 13 belajar Daspro bersama. Itu hasilnya adalah 22. Jadi pada codingan ini nilai spasi itu dihitung sebagai suatu karakter. Oke, kita masuk ke tantangan selanjutnya, itu adalah reverse string. Pada reverse string kita disuruh membuat fungsi untuk menampilkan urutan terbalik dari karakter pada string di mana string tersebut merupakan parameter. Nah, langsung aja kita buat fungsinya. Di sini kita buat fungsi reverse yang bertujuan untuk mengeluarkan output kebalikan dari ini, mengeluarkan output berupa isi array secara terbalik. Jadi pertama terlebih dahulu kita hitung dulu panjang karakter dalam suatu array seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan looping untuk mengeluarkan output berupa isi array secara terbalik. Jadi kita loopingnya dari karakter array paling akhir sampai ke karakter array yang paling awal. Jadi ini dimulai dari i sama dengan panjang 1 sampai i lebih besar sama dengan 0, di mana i-nya ini akan terus berkurang. Nanti kita printf karakternya. Kemudian kita masuk ke codingan utamanya. Di sini kita deklarasi dan inisialisasi array. Kemudian kita scanf atau menggunakan semacam scanf tapi pakai fgets yang menerima inputan spasi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian kita panggil fungsi reverse yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba reverse underscore string. Di sini kita coba yang ini, saya reverse-nya Ayas dan kamu. Reverse-nya bisa kita lihat di tahun 2023. Kemudian belajar Daspro bersama. Hasilnya seperti bisa kita lihat.
Kita lanjut ke tantangan selanjutnya, yaitu huruf kapital. Pada huruf kapital, kita disuruh membuat fungsi untuk menampilkan perubahan karakter pada string menjadi huruf kapital semuanya, di mana string tersebut merupakan parameter. Langsung aja mungkin kita coba. Huruf kapital. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu si codingannya. Jadi di sini ada fungsi bernama kapital yang bertujuan untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Pertama kita hitung dulu jumlah karakternya. Jika karakternya itu jika dalam array-nya itu bukan merupakan enter dan bukan merupakan himpunan kosong, maka jumlah karakter ini akan terus bertambah. Kemudian nanti hasilnya kita melakukan looping untuk mengecek karakter dan mengeluarkan output sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kondisi yang pertama itu jika array-nya ini terdiri dari A kecil sampai Z kecil, maka dia akan melakukan printf stri kurang 32. Maksudnya jika kita kurang ke 32 itu akan tepat dan akan menghasilkan output karakter huruf dalam bentuk huruf kapital. Nah, namun jika dia bukan merupakan A kecil sampai Z besar, bukan merupakan interval dari situ, maka kita akan langsung aja keluarkan karakter tersebut karena nggak ada masalah juga. Oke, terus kita masuk ke codingan utamanya. Di sini kita deklarasi dan inisialisasi array, kemudian kita fgets itu seperti scanf dengan mengambil output spasi, kemudian kita lakukan pemanggilan pada fungsi kapital. Selanjutnya kita coba, mungkin saya kapital ini dan kamu di tahun 2023, kemudian belajar dashboard bersama. Oke, kita lanjut ke tantangan selanjutnya, itu adalah jumlah vokal. Nah, pada tantangan kali ini kita disuruh untuk menghitung banyaknya huruf vokal dari string, di mana string tersebut merupakan parameter. Oke, langsung aja kita bikin fungsi. Di sini ada fungsi vokal, di mana bertujuan untuk menghitung banyaknya vokal pada string. Kemudian kita hitung dulu, kita deklarasi panjang dan jumlah. Di sini kita hitung dulu panjang atau banyak karakter yang terdapat dalam suatu array. Kemudian kita print jumlah huruf vokal. Di sini kita lakukan looping untuk menghitung jumlah huruf vokal. Jika array-nya ini berisi A atau I atau U atau E atau O dalam huruf kecil maupun huruf besar, maka jumlah huruf vokalnya ini artinya jumlah huruf vokal ini akan terus bertambah. Kemudian kita lakukan printf jumlah, kita keluarkan output jumlah huruf vokalnya tadi. Terus ini codingan utamanya, kita deklarasi dan inisialisasi array, kemudian kita lakukan fget satu scanf yang menerima input spasi, kemudian kita lakukan perintah pemanggilan kepada fungsi vokal. Sengaja kita coba jumlah vokal. Sini kita coba saya 2 dan kamu itu ada 3. Kemudian di tahun 2023 itu ada 3, kemudian belajar dashboard bersama itu ada 8. Oke, kita lanjut ke tantangan selanjutnya, itu palindrom. Nah, pada palindrom ini kita disuruh
membuat fungsi palindrom, di mana palindrom adalah sebuah kata, frasa, angka, atau sebuah urutan karakter yang jika dibaca sama dari depan maupun belakang. Langsung aja kita buka. Ini kita pertama membuat fungsi palindrom dulu yang bertujuan untuk mengecek apakah suatu kata dibalik akan bernilai sama dengan kata aslinya atau kata sebelum dibalik. Kita deklarasikan dulu itu panjang sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, dan EX ini merupakan bilangan integer. Nah, jadi selama dalam suatu array itu tidak sama dengan enter atau tidak sama dengan himpunan kosong, maka jumlah panjang ini akan terus bertambah. Kemudian kita lakukan looping. Ini looping untuk mengecek apakah karakter jika dilihat dari belakang dan dilihat dari belakang. Jika karakter itu dibalik atau karakter tidak dibalik, apakah dia bernilai sama atau enggak. Jadi di sini for i dimulai dari depan, i sama dengan 0, i kurang dari panjang, kemudian i-nya ini akan terus bertambah. Kemudian untuk j-nya itu kita mulai dari belakang. Jadi j sama dengan panjang dikurang 1, j kurang sama dengan j lebih besar sama dengan 0, dengan j-nya ini akan terus berkurang. Jika karakter pada J dan karakter pada I ini sama, dia akan mengeluarkan X sama dengan 0. Kalau misalnya selain daripada itu, berarti dia mengeluarkan X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 0 ini, maksudnya kondisinya ini benar, di mana dia merupakan palindrom. Nah, namun kalau misalnya X sama dengan 1, itu menyatakan kondisinya ini salah, dan dia itu bukan palindrom. Nah, kalau X sama dengan 0 itu palindrom, X sama dengan 1 itu bukan palindrom. Nah, kemudian kita lakukan codingan intinya. Sini kita deklarasi dan inisialisasi array, kemudian kita scanf atau fcatch yang menerima inputan spasi, kemudian kita lakukan pemanggilan pada fungsi palindrom. Mungkin langsung aja kita coba palindrom. Jadi kita coba sesuai dengan di modul malam. Itu palindrom. Ini palindrom. Saya itu bukan palindrom. Kemudian naik itu juga bukan palindrom. Level itu palindrom. Oke. Kita lanjut ke tantangan berikutnya. Jadi pada tantangan berikutnya kita disuruh untuk membuat fungsi untuk mengurutkan kata pada string secara abjad dari A besar, A kecil sampai Z besar, Z kecil. Nah, di sini kita memakai include studio H dan equal string.h. Oke. Mungkin saya akan jelaskan mulai dari void urutkan char string ini bagian sini. Nah, pertama kita membuat fungsi bernama urutkan ini berguna untuk mengurutkan karakter yang terdapat pada array yang telah kita input. Jadi kita deklarasikan dulu i, j, panjang itu merupakan suatu bilangan integer dan h itu merupakan suatu karakter. Di mana panjang itu sama dengan panjang string. Di sini kita menggunakan fungsi strlen yang berfungsi untuk menghitung panjang string. Kemudian kita memakai looping untuk menukar nilai string i dengan string j jika kondisi memenuhi. Nah, untuk i-nya itu dimulai dari depan ke belakang, di mana i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang kurang 1, di mana i-nya ini akan terus bertambah, sedangkan j-nya ini dimulai dari belakang. Dimulai dari urutan kedua, jadi bisa dibilang i dan j ini akan saling membandingkan. Untuk j ini dia akan dimulai dari i tambah 1, atau bisa dibilang suku kedua, di mana j-nya ini akan sampai dengan j kurang panjang, di mana j-nya akan terus bertambah. Di sini kita menggunakan fungsi strcasecamp, di mana itu digunakan untuk membandingkan dua string. Dalam kasus ini bisa dibilang dia itu tidak sensitif terhadap lowercase dan uppercase.
tidak sensitif terhadap huruf kapital dan huruf kecil. Jadi bisa dibilang A besar sama A kecil itu akan sama dalam kasus ini. Nah, jika ini kondisi ini memenuhi, maka nanti string A ini akan sama dengan string E. Kita simpan dulu dalam string E, kemudian string E ini akan kita ganti menjadi string J, kemudian dengan string J ini akan kita ganti menjadi karakter A, di mana karakter A tadinya itu merupakan string E. Oke. Kita masuk ke codingan intinya. Di sini kita deklarasikan dan inisialisasikan array, kemudian kita pakai fungsi fgets, kemudian kita pakai fungsi str cspn ini, itu fungsi untuk mengambil beberapa karakter yang tidak mengandung string pada karakter yang dibandingkan. Jadi kita membandingkan isi kalimat ini dengan ini. Jadi jika kalimatnya ini tidak mengandung nilai n dan tidak mengandung nilai 0, maka dia akan bisa dibilang ini berfungsi untuk menghitung panjang karakter pada string. Kemudian str itu berfungsi untuk memisahkan string dengan tanda yang telah kita input. Jadi di sini kita berfungsi untuk memisahkan kalimat dengan spasi. Di sini kita pakai spasi, kemudian kita printf sort. Nah, selama katanya ini tidak merupakan himpunan kosong, maka kita urutkan kata, kita memanggil fungsi urutkan. Kita panggil fungsi urutkan kata, kemudian kita printf katanya, kemudian kita jika katanya ini sama dengan fungsi null, maka kita akan memisahkan string atau katanya itu dengan spasi. Oke. Mungkin langsung aja kita coba urutan underscore string. Di sini kita coba malas itu hasilnya seperti yang kita lihat, rajin hasilnya. Oke, kita lanjut ke saya belajar. Sudah benar ya? Oke, kita masuk ke tantangan selanjutnya, itu tantangan tetangga di string. Di sini kita disuruh membuat fungsi untuk membuat string lain dari inputan string yang diberikan. String lain ini berasal dari karakter sebelum dan sesudah dari setiap karakter pada string. Hanya huruf abjad saja yang diubah. Contoh programnya bisa kita lihat ini. Nah, oke, langsung aja. Pertama kita membuat fungsi tetangga underscore string, di mana ini fungsinya untuk mengeluarkan output berupa tetangga atau karakter sebelum dan sesudah dari setiap karakter pada string. Oke, pertama kita deklarasikan dulu panjang itu sama dengan 0 dan jumlah sama dengan 0, di mana itu merupakan bilangan integer dan x merupakan bilangan integer. Jadi di sini kita hitung dulu panjang karakter pada string. Nah, selama karakter dalam array itu bukan merupakan enter dan bukan merupakan himpunan kosong, maka panjang ini akan terus bertambah. Kita printf dulu tetangga sebelum. Terus kita lakukan looping untuk mengecek isi array dan mengeluarkan output sesuai dengan kondisinya. Nah, kita lakukan looping dari i sama dengan 0 sampai i kurang dari panjang, dengan i ini akan terus bertambah. Nah, kalau misalnya karakternya itu sama dengan a kecil dan z, dia merupakan di antara interval a kecil dan z kecil, atau terdapat pada interval a besar dan z besar. Nah, kalau misalnya dia karakternya ini a kecil, dia akan mengeluarkan z kecil. Kalau misalnya dia karakternya a besar, dia akan mengeluarkan z besar. Nah, selain dari kondisi yang telah kita sebutkan di atas, dia akan mengurangkan karakternya ini dikurang 1. Dia akan menampilkan karakter di mana karakternya ini itu merupakan karakter dikurang 1. Nah, selain kondisi yang tadi,
selain kondisi yang di atas ini, itu ada spasi, di mana spasi itu kan bisa kita bilang nggak kita apa-apakan. Jadi yang dibilang di sini hanya huruf abjad saja yang berubah. Jadi spasi kita akan tetap menjadi spasi. Oke, kemudian kata aslinya kita tinggal looping untuk mencetak kembali isi array. Looping biasa saja, kemudian masuk ke tetangga sesudah. Ini looping untuk mengecek isi array dan mengeluarkan output sesuai dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya kita di sini sama dengan tetangga sebelum tadi, namun di sini bedanya kita karakternya ini akan ditambah 1. Nah, terus jika dia merupakan set kecil, dia akan mengeluarkan output A kecil. Jika dia set besar, dia mengeluarkan output A besar. Kemudian seperti tadi, kalau misalnya dia isi karakter pada string itu merupakan spasi, kita akan mengeluarkan spasi tetap. Bisa dibilang ini sepertinya kita pakai L saja karena di sini ada kemungkinan dia inputannya berupa angka. Jadi jika dia merupakan angka berarti kita printf aja. Mungkin kita tambah aja. Kalau dia merupakan angka. Sini ada angka, kita printf aja. I, dimana ini itu bukan str. Nah, kita masuk ke codingan intinya, dimana pertama kita deklarasikan dan inisialisasi array dulu, dimana teks itu merupakan karakter. Kemudian kita case atau pakai fungsi scanf yang dapat menerima inputan spasi. Kemudian kita lakukan perintah untuk memanggil fungsi tetangga underscore string tersebut. Oke, kita coba gcc0 tetangga. Karena tadi sudah ada perubahan, maka kita panggil lagi. Nah, kita coba dulu. Ini tetangga sebelum, itu ini aslinya yang ini, dan ini tetangga yang sesudah. Kita coba lagi dengan Abdullah 2 byte. Nah, ini tetangga sebelumnya, kata aslinya, dan tetangga sesudahnya. Mungkin kita coba dengan inputan angka, dia tidak ada keluar ya. Karena mungkin kita deklarasikan str ini dalam bentuk karakter, jadi mungkin dia tidak akan tersebut, jadi kita tidak usah ngapain. Kita coba lagi dengan 100 saja hasilnya ini. Oke. Lanjut ke tantangan terakhir, perjalanan pulang. Nah, di sini kita ada 2 fungsi yang kita buat. Yang pertama itu adalah fungsi pengecekan dan fungsi jalan. Oke. Nah, mungkin kita masukkan dulu ke jalan. Jadi pertama kita anggap di sini itu titik 0,0, ini titik 0, 1,0, ini 2,0, di sini 3,0, di sini adalah titik 1,2, di sini titik 2,2, di sini titik 3, maaf, di sini titik 1,1, 2, maaf, kita ulang dari awal, di sini titik 0,0, 1,0, 2,0, 3,0, di sini 1,1, 1,2, maaf, 1,1, 2,1, 3,1,
Kemudian titik di 1,2, di sini adalah titik 3,2, di sini titik 4,2. Oke. Jadi di sini kita catatannya itu adalah kalau misalnya kondisi true itu dilambangkan dengan 1 dan kondisi false itu 0. Nah, pertama kita buat fungsi jalan, di mana ini akan membutuhkan input merupakan karakter word atau kata atau word atau huruf cx dan cy, di mana cx dan cy itu merupakan bilangan integer. Nah, cx itu kuren x posisi pada sumbu x dan cy kuren y posisi pada sumbu y. Nah, pada saat cx sama dengan 0 dan cy sama dengan 0 itu di sini. Nah, dia hanya bisa jalan ke kanan. Jika dia ke kanan, maka nilainya itu bernilai 1 atau benar. Nah, jika dia selain itu, selain kanan itu adalah R, selain ini, maka dia akan bernilai salah. Nah, saat Cx sama dengan 1 dan Cy sama dengan 0 itu pada saat ini. Nah, dia hanya bisa ke atas dan ke kanan. Nah, jika dia ke atas dan ke kanan, maka kita akan mengeluarkan nilai 1, artinya benar. Nah, selain dari situ, dia akan mengeluarkan nilai 0 atau salah. Nah, saat Cx sama dengan Cx sama dengan 2 dan Cy sama dengan 0. Itu pada saat di sini. Nah, jika dia posisinya di sini, maka dia bisa ke atas dan dia bisa ke kiri dan ke kanan. Nah, jika dia ke kanan, dia bernilai benar. Jika dia ke atas, dia bernilai benar. Jika ke ke kiri, dia bernilai benar. Nah, selain dari kondisi yang telah kita sebutkan di atas, maka dia bernilai salah. Kemudian saat Cx dan 3 dan Cy0 itu adalah di sini. Dia hanya bisa ke atas dan ke kiri. Nah, jika dia ke atas benar, ke kiri benar, ke bawah itu salah. Nah, kemudian saat Cx sama dengan 1, Cy sama dengan 1 itu di sini. Nah, dia hanya bisa ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jika ke kanan benar, ke atas benar, ke bawah benar. Nah, selain dari kondisi yang ini, itu salah. Oke, kita lanjut ke Cx sama dengan 2 dan Cy sama dengan 1. Cx sama dengan 2, Cy sama dengan 1 itu di sini. Dia bisa ke bawah, kiri, kanan. Jika ke kanan dia benar, kiri dia benar, ke bawah dia benar. Kemudian pada saat Cx sama dengan 3, Cy sama dengan 1 itu di sini. Dia bisa ke atas, bawah, kiri. Nah, kiri benar, atas benar, bawah benar. Kemudian pada saat Cx sama dengan 1, Cy sama dengan 2 itu di sini. Dia bisa ke kanan dan ke bawah. Kemudian kita lanjut ke Cx sama dengan 2, Cy sama dengan 2 ini sebenarnya posisinya di sini. Nah, kalau misalnya Cx sama dengan 2, Cy sama dengan 2 itu akan bertambah. Jadi nanti dia Cx-nya akan ke sini. Nah, dia bisa dibilang ini kan nggak ada titik di sini. Jadi kalau misalnya dia di Cx sama dengan 2, Cy sama dengan 2 di sini, maka dia otomatis Cx ini akan bertambah 1, nanti dia ke sini. Jadi kalau misalnya dia di sini, dia tuh bisa ke kanan dan bisa ke bawah. Oke. Jika dia ke kanan itu bernilai benar, ke bawah bernilai benar, selain dari kondisi ini dia akan bernilai salah. Kemudian Cx sama dengan 3, Cy sama dengan 2 itu di sini, dia bisa ke kanan dan bisa ke bawah. Dan juga dia bisa ke kiri. Oke. Kalau misalnya ke kanan dia benar, ke bawah benar, ke kiri benar. Oke. Selain dari sini, dia akan bernilai salah. Atau dia akan mengembalikan nilai 0. Kemudian saat posisinya itu Cx sama dengan 4 dan Cy sama dengan 2 itu adalah di N. Nah, dia akan mengeluarkan nilai 1, di mana nilai 1 itu artinya benar. Kemudian kita masuk ke ini fungsi pengecekan. Di sini kita deklarasikan dulu Cx sama dengan 0, Cy sama dengan 0. Jadi kita mulai dari titik 0,0. Kemudian kita coba cari panjang suatu. Di sini panjang kita deklarasikan sebagai suatu integer yang bernilai 0, di mana kita hitung dulu panjang stringnya atau panjang karakternya. Nah, selama katanya itu tidak merupakan himpunan kosong dan tidak enter, maka panjang ini akan terus bertambah. Catatan seperti yang tadi, R itu ke kanan berarti posisi X-nya itu akan bertambah 1.
terus L-nya itu ke kiri, posisi X akan berkurang 1, T itu ke atas, posisi Y akan bertambah 1, B itu ke bawah, posisi Y akan berkurang 1. Nah, kita lakukan looping, dari integer I sama dengan 0 sampai integer I kurang dari panjang, di mana I-nya akan terus bertambah. Nah, kalau misalnya katanya ini karakter yang terdapat dalam input ini merupakan R. Nah, kita panggil fungsi jalan. Jadi kita masukkan katanya ini ke fungsi jalan, di mana ini kemudian Cx, Cy itu sama dengan 1. Kalau misalnya fungsi yang tadi yang telah saya jelaskan itu bernilai 1 atau bernilai benar, maka Cx-nya ini otomatis akan ditambahkan. Maka nanti posisi titiknya pada sumbu X itu akan bertambah 1. Nah, selain dari situ dia akan memaksa atau memberhentikan paksa programnya. Nah, kemudian kalau misalnya katanya karakter dalam array-nya ini L, nah kita panggil lagi fungsi jalan, kita masukkan L ini atau kata ini ke dalam fungsi jalan. Nah, jika dia bernilai benar, maka Cx ini akan dikurang 1. Karena kan L itu kan dia X-nya pada sumbu X dia akan berkurang 1. Kemudian kita masuk ke T, jika karakter yang terdapat dalam array itu merupakan T, kita panggil fungsi jalan. Kita masukkan T ini ke dalam fungsi jalan, Cx, C. Jika dia bernilai true, maka C-nya ini akan otomatis kita tambah 1. Karena kan T ini ke atas. Artinya itu pada sumbu Y dia akan bertambah 1. Kemudian kita masuk ke B, di mana jika katanya ini B, kita panggil lagi fungsi jalan. Kita masukkan B ini ke sini, terus Cx, Cy. Jika fungsi jalan ini mengeluarkan nilai 1 atau artinya benar, maka C-nya ini otomatis akan berkurang. Dimana ke bawah itu kan artinya dia Y pada sumbu Y dia akan berkurang 1. Kemudian kondisi selain daripada itu dia akan memberhentikan paksa programnya. Nah, kalau misalnya Cx sama dengan 2 dan C sama dengan 2 yang seperti saya bilang di sini tadi, dia otomatis akan menambah Cx. Jadi dia akan berpindah ke Cx sama dengan 3, C sama dengan 2. Oke. Nah, jika dia Cx sama dengan 4, C sama dengan 2, hasil programnya nanti setelah di akhir, itu akan bernilai benar. Jika tidak, selain daripada kondisi ini, dia akan bernilai salah. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini juga kita masuk ke fungsi intinya. Nah, kita ini deklarasi dan inisialisasi array dulu, terus kita scanf. Terus kita panggil lagi fungsi pengecekan yang ini. Nanti dia akan mengeluarkan ini. Oke, langsung saja kita coba. Perjalanan pulang. Kita coba RR TTR. Ini berarti R TTR itu benar. Mungkin kita coba lagi RTTTRR RTTTRR itu salah. Berarti itu kan ke RTTT. Dia udah salah karena di sini kan gak ada yang ke atas. Oke. Kemudian masukkan RTRBR RTR BR TLL TLL TRR TRR. Oke, itu benar. Kemudian RRR itu salah. RRR itu masih di posisi ini, dia belum sampai ke N. Kemudian kita coba lagi dengan yang kita buat sendiri. Misalnya dia ke kanan, R T
L ke bawah, D ke kiri, kemudian ke atas, ke kanan, kanan. Benar, oke. Jadi fungsi ini sudah benar. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.